Perkenalkan, saya Atika, Traffic System Department Head, dan saya bersama rekan saya, Willy Anugrah Gusti, selaku Traffic System Development Session Head. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait road safety. Sebetulnya kalau dilihat ya dari slogan Johnson safety slogan itu ada safety. Safety itu stand for safety awareness for everybody to save your business. Jadi kebayangkan pentingnya road safety itu buat bisnis kita atau apapun kepentingan kita. Jadi judulnya kali ini kita akan bahas road safety and approach towards zero fatality on toll road. Saya lanjut ya dengan materinya. Oke, ini ada 3 hal yang akan kita bahas, mulai dari pendahuluan, kemudian roadmap to zero fatality, dan terakhir upaya yang akan dilakukan. Jadi kalau diketahui nih, para roster, secara global itu tercatat sekitar 1,3 juta orang meninggal setiap tahun, dan 25 juta orang itu cacat permanen karena kecelakaan. Tidak hanya itu kerugian yang diakibatkan dari kecelakaan, tapi juga itu ada kerugian material, yaitu sekitar 2,9% dari pendapatan domestik regional bruto Indonesia itu kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan. Di sisi global juga PBB menyatakan bahwa kecelakaan itu sebagai suatu hambatan besar dalam pencapaian sasaran pembangunan dan kesehatan di dunia. Sebetulnya ada 5 prinsip dalam perencanaan dan pelaksanaan keamanan dan keselamatan jalan. Yang pertama, prinsip keselamatan. Yang kedua adalah 5 pilar keselamatan yang dijelaskan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK. Yang ketiga itu adalah dasar hukum. Jadi dasar hukumnya kenapa kita fokus pada road safety itu ternyata tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Kemudian juga ada instruksi Presiden itu tahun 2013 tentang dekade aksi keselamatan. Yang keempat, hal ini yang membuat Jasa Marga concern terhadap road safety, yang membawa Jasa Marga untuk menjadikan sebagai proses bisnis di operasional, yaitu di manajemen lalu lintas. Kemudian juga kami juga merencanakan untuk batas tingkat kecelakaan dan tingkat fatalitas di jalan tol. Tidak hanya itu, tidak hanya perencanaan, kami juga mengevaluasi siklus peningkatan keselamatan dan keamanan yang ada di jalan. Dan yang terakhir nih, yang kelima adalah upaya penerapan yang dilakukan oleh Jasa Marga, yaitu 3E 1C. E yang pertama adalah engineering. Yang kedua adalah law enforcement, yang ketiga education. Dan 1C-nya adalah customer focus. Baik, saya akan lanjut di slide berikutnya. Seperti yang saya tadi jelaskan di RUNK, itu ternyata ada 5 pilar keselamatan yang menjadikan konsep keamanan dan keselamatan jalan. Yang pertama adalah manajemen keselamatan jalan. Manajemen keselamatan jalan ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau KPN, dulu namanya Bappenas. Mereka membuat program diantaranya memperkuat kapasitas kelembagaan, membentuk badan koordinasi, kemudian mengembangkan strategi keselamatan jalan nasional, serta membuat target jangka panjang yang realistik. Kemudian mengembangkan sistem data kecelakaan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk untuk jalan yang berkeselamatan itu ada 5 program. Salah satunya kita ada di sini karena jalan yang berkeselamatan itu menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Programnya apa aja sih yang dilakukan oleh Kementerian PUPR? Yang pertama, meningkatkan kesadaran keselamatan dalam perencanaan dan desain jalan. Yang kedua, memperkenalkan proses audit keselamatan jalan. Yang ketiga, penilaian keselamatan jalan secara teratur. Kalau di kita ini ada SPM dan sebagainya. Dan yang keempat, memperluas
program penanganan lokasi kecelakaan. Ini kita juga lakukan, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir, menciptakan prioritas keselamatan di lokasi pekerjaan jalan. Untuk pilar yang ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Di antaranya dengan mengharmonisasi standar global, kemudian melaksanakan program penilaian mobil baru, melengkapi semua mobil baru dengan fitur keselamatan, kemudian mendorong manajer perusahaan mobil untuk membeli, mengoperasikan, dan memelihara kendaraan yang berkeselamatan. Yang keempat adalah pilar pemakai jalan yang berkeselamatan. Nah, di sini adalah tanggung jawabnya kepolisian. Di antaranya programnya saya akan jelaskan. Yang pertama itu mengadop Undang-Undang Peraturan Keselamatan Jalan, kemudian meningkatkan upaya penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik atas adanya faktor risiko terjadinya kecelakaan, menciptakan aktivitas pekerjaan yang dapat mengurangi cedera, dan yang terakhir, meningkatkan prosedur untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM. Dan ini yang terakhir, pilar kelima dalam keselamatan itu ada tanggap darurat pasca kecelakaan. Ini menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Itu programnya diantaranya mengembangkan sistem perawatan rumah sakit, mengembangkan nomor telepon darurat, kemudian yang terakhir memberikan rehabilitasi dan bantuan terhadap korban cedera akibat tabrakan di jalan. Lanjut, setelah 5 pilar, kita akan mengenal road safety. Apa itu road safety? Road safety adalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan semua pengguna jalan dari kesalahan dan atau kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna jalan. Konsepnya apa sih? Konsep road safety itu ada 3. Forgiving road and road safe. Apa artinya? Itu artinya jalan yang bisa meminimalisir kesalahan pengguna jalan kita yang berdampak pada kecelakaan. Kedua adalah self-enforcement. Artinya jalan ini harus bisa membuat pengguna jalan kita tuh patuh terhadap aturan. Yang ketiga, self-explaining. Artinya jalan tol kita itu harus bisa memandu pengguna jalan. Jadi kalau misalnya para roster jalan nih, saya di lajur 1, 2, nah itu harus diperhatikan. Itu terlihat kita pandu dengan atribut-atribut yang ada di jalan, seperti marka, kemudian reflektor, rambu, dan sebagainya. Kemudian ini saya akan kasih contoh kecelakaan yang terjadi di saat Idul Fitri 2019 itu di ruas Solongawi. Kejadiannya itu karena pengemudinya mengantuk dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal yang sama pun terjadi di ruas Batang Semarang. Saya akan coba jelaskan juga terkait roadmap to zero fatality yang dilakukan Jasa Marga. Di tahun 2019, upaya yang dilakukan kami adalah menetapkan sebetulnya batas TKTF itu kita lakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun kita tetapkan dan kita evaluasi pencapaiannya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan rutin kajian lokasi black spot. Kemudian di tahun 2019 kemarin kita juga sedang menyusun standarisasi road safety audit. Yang keempat itu kita coba menerapkan, ini hal yang baru dan kebetulan di Jalan Tol Indonesia ini baru kita yang menerapkan, yaitu penerapan rating keselamatan jalan di seluruh ruas jalan tol yang Jasa Marga kelola. Nah, ini kita bertahap di tahun 2019 ini kita sudah lakukan di Jagorawi, Cipularang, dan Padalarang. Tidak hanya itu, di tahun 2019 ini kita juga mengembangkan aplikasi mobile, kalau sekarang namanya Travo ya, yang kita sedang kembangkan. Kemudian pemenuhan sarana keselamatan secara bertahap, terutama pada saat kemarin Trans Jawa sudah mulai dioperasikan. Tidak hanya itu, kita juga fokus pengembangan pada petugas kita dengan melakukan pelatihan penanganan gawat darurat untuk petugas kita. Kemudian nggak hanya itu juga, kita lakukan safety campaign untuk pengguna jalan kita, dan secara rutin kita melakukan operasi penegakan disiplin berlalu lintas. Hal yang sama kita lakukan di 2020, tapi selalu kita tingkatkan upayanya, seperti mengembangkan aplikasi integrated mobile network, kita menyusun kerjasama MOU dengan instansi terkait, dalam hal ini kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian PUPR. Target sasaran kita adalah memang zero fatality,
sesuai arahan dari Kementerian PU ya, memang rencananya di tahun 2021, tapi ini mengikuti perkembangan juga dari Kementerian PU-nya, dan untuk zero odol pun di tahun 2022. Jadi diharapkan di tahun 2022 ini kita sudah pakai ETLE atau Electronic Law Enforcement. Nah ini kita bertahap, kita susun menuju ke sana. Nah kembali ke terakhir yang program yang telah dilakukan, ada 3E1C tadi, yang engineering itu strategi kita fokus untuk evaluasi efektivitas kinerja keselamatan. Di antara yang dilakukan yaitu menetapkan batas tingkat kecelakaan dan tingkat fatalitas suatu jalan, mengkaji lokasi black spot, memenuhi sarana keselamatan, dan mengevaluasi efektivitas penggunaan sarana tersebut. Kemudian strategi kedua adalah monitoring disiplin berlalu lintas pengguna jalan. Bagaimana caranya? Yang dilakukan adalah melakukan uji coba pemasangan smart CCTV. Dalam hal ini kita pakai speed kamera. Kemudian yang kedua memasang wake in motion, alat untuk mengukur muatan kendaraan di ruas jalan tol. Kita sudah pasang di Semarang dan beberapa ruas, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Di sisi edukasi, kenapa sih kita harus melakukan edukasi? Karena ternyata faktor utama penyebab kecelakaan itu adalah faktor pengemudi. 80% itu diakibatkan pengemudi kecelakaan yang terjadi, dan 19% kendaraan, sisanya 1% itu hanya lingkungan. Sehingga kami itu fokus terhadap meningkatkan awareness pengguna jalan terhadap keselamatan jalan. Gimana caranya? Itu sosialisasi kepada pengguna jalan secara pasif, itu baik melalui media sosial, kemudian juga yang aktif itu kita melakukan temu pelanggan dengan temanya itu keselamatan berlalu lintas, dan kita juga supaya meningkatkan awareness tadi, kita juga fokus pada pengguna jalan kita. Nah, kemarin itu kita juga melakukan safety driving buat pengemudi truk. Salah satunya itu untuk upaya edukasi. Kemudian yang ketiga, law enforcement, yaitu dengan menegakkan disiplin berlalu lintas. Kita tentunya nggak bisa kerja sendiri, tapi harus bersinergi dengan stakeholder lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, kemudian Korlantas, dan PUPR tentunya. Ini kita melakukan operasi gabungan bersama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan instansi penegakan hukum melalui suatu MOU seperti itu. Nah, yang terakhir adalah 1C, customer service, itu menyediakan kemudahan atas informasi layanan gawat darurat. Kita punya aplikasi mobile namanya Mobile Travel ya sekarang ya. Kemudian yang kedua, percepatan respon time. Kita punya aplikasi, kalau kami di operasional ada namanya JMJJ, itu aplikasi untuk monitoring kepadatan dan bisa monitoring juga positioning kendaraan kita. Yang terakhir adalah evaluasi kesiapan petugas layanan gawat darurat. Kita melakukan pelatihan PPGD untuk petugas kita. Nah, yang akan dilakukan apa sih yang baru nih dari engineering? Yang baru adalah kita menerapkan star rating untuk jalan tol. Kemudian kita melakukan pemasangan sarana-sarana nih yang baru seperti roller barrier, beam, dan sebagainya itu kita pasang. Kemudian juga bertahap kita menyediakan lajur darurat. Kemudian juga pemasangan smart CCTV ini juga kita pasang di beberapa ruas dan sama bertahap, jadi termasuk wake in motion. Untuk edukasi sama, masih kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, baik law enforcement juga sama. Nah, untuk customer service kita akan lebih enhance lagi aplikasi yang kita gunakan. Saya akan coba jelaskan upaya engineering. Jadi kalau kita bicara data, para rekan bisa lihat bahwa lokasi yang dibuletin warna hijau ini adalah lokasi black spot. Inilah cara kami menganalisa lokasi black spot. Kalau dilihat nih di ruas Jagorawi jalur B, ini agar berhati-hati di KM 41 dan 42 arah Jakarta, ini merupakan daerah black spot. Kemudian di Cipularang itu di jalur A itu sekitar KM 106 sampai 107 dan 112 113, ini adalah lokasi black spot. Dan yang lainnya kemungkinan ada lokasi rawan kecelakaan tapi tidak menjadi lokasi black spot. Upaya engineering yang berikutnya adalah kami melakukan penanganan terhadap lokasi black spot. Saya ambil contoh kejadian kecelakaan yang terjadi di KM 91200 Cipularang, di mana lokasi tersebut adalah lokasi turunan. Kita sudah evaluasi dan kita tambahkan semacam sarana yang pertama,
itu perambuannya. Jadi sebenarnya orang itu harus diingatkan dulu dengan rambu, baru kita pasang hal yang bentuknya fisik. Nah, kemudian yang berikutnya kita masang roller barrier, ini juga baru ya di jalan tol Indonesia, baru kita yang pasang. Fungsinya untuk apa? Untuk meredam benturan kendaraan yang menabrak. Dan biasanya dia di daerah tikungan. Kemudian juga ini penyediaan lajur penyelamat, ini juga lajur darurat, saya itu menghentikan kendaraan yang ketika remblong itu biasanya kita arahkan menuju ke sana. Kemudian juga biasanya kalau ada pihak polisi itu mereka akan takut. Nah, kita coba pasang nih ya, sesuai sebenarnya rekomendasi ini kita sudah diskusikan bersama dengan Kementerian Perhubungan, Bukdar, dan Korlantas. Nah, itu satunya adalah memasang lampu strobo. Kemudian, nah karena kemarin kejadiannya banyak karena kendaraan yang overload, untuk itu kita melakukan pengendalian untuk kendaraan angkutan barang itu di KM 120. Nah, kita pasang wake in motion. Juga kita melakukan operasi rutin untuk odol, serta memasang CCTV speed camera di KM 91 untuk mengurangi pelanggaran terhadap kecepatan. Saya akan jelaskan juga upaya engineering yang dilakukan di ruas Trans Jawa. Yang dilakukan antara lain itu memasang perambuan, biasanya menuju rest area tuh ada perambuannya mengingatkan supaya mereka beristirahat. Kemudian kalau mereka ngantuk, biasanya nanti ada rumble strap itu yang dipasang kurang lebih 1,5 kilo sebelum lokasi rest area, dan beberapa sarana lagi seperti flashing light, marka profil, rumble strip, dan rambu pedoman jarak, serta juga menambahkan penerangannya. Untuk di Trans Jawa seperti itu upayanya. Nah, ini salah satu dokumentasi yang telah kita lakukan, jadi sudah cukup lengkap di Trans Jawa. Nah, ini upaya engineering berikutnya fokus untuk mengendalikan pelanggaran lalu lintas dengan smart kamera. Smart kamera ini sudah terpasang sekitar 24 lokasi unit di 24 lokasi. Di Jabodetabek kurang lebih 9 titik ya ini dipasang. Para roster bisa lihat, jadi hati-hati untuk ketika melintas di titik ini, biasanya ada rambunya dulu untuk memberi informasi bahwa di situ akan diukur batas kecepatannya. Yang berikutnya adalah Wake in Motion. Ini adalah aplikasi yang kita terapkan untuk mengendalikan muatan kendaraan yang lewat di jalan tol. Ini aplikasi WIM-nya, ini sudah dipasang di Mukti Harjo ya, di Semarang. Di sini apa aja sih didapat? Di sini banyak banget manfaatnya. Kita tahu berapa persen kendaraan yang odol lewat, muatannya berapa, kemudian kecepatannya berapa sih mereka, itu banyak banget manfaatnya. Jadi kalau mau belajar bisa nanti belajar sama kami di operasional. Lanjut, ini adalah roadmap untuk memasang WIM ya. Jadi rencana sampai tahun 2021, rencana nih 14 titik yang akan kita pasang. Nah, saat ini sudah dipasang sekitar 7 unit. Nah, itu ada di 2019 itu Semarang, Surgem, Jagorawi, dan Ngawi Kertosono. Yang di 2020 yang akan terpasang adalah Jangger, Cipularang, Jor. Nah, di 2021 akan ada penambahan. Untuk law enforcement sendiri, itu juga tetap kita lakukan. Kalau boleh jelasin ya sedikit ya tentang odol. Apa sih odol itu? Kendaraan yang over dimensi. Sebetulnya sudah ada aturannya. Lebih dari dimensi itu apa? Itu ada di PP nomor 55 tentang kendaraan, dan batas sumbu terberatnya juga diatur dalam SE Perhubungan Darat. Jadi bagaimana mengidentifikasi kendaraan odol itu ada di aturan di sini. Kemudian apa sih dampaknya odol? Ternyata banyak. Nggak cuman tadi menyebabkan kecelakaan, tapi juga dia menghambat kelancaran lalu lintas. Serta yang paling parah adalah dia memperpendek umur pelayanan perkerasan jalan. Kemudian apa aja sih harus dilakukan? Ternyata memang permasalahannya adalah inkonsistensi pelaksanaan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh polisian maupun kita bersama. Kemudian juga dendanya juga sangat kecil sehingga orang nggak jerah untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian juga teknologinya juga belum terlalu bisa mengakomodir. Kemudian juga bicara dari logistik, ternyata harga jasa logistik itu semakin bersaing. Nah, itu sehingga mengakibatkan timbulnya odol. Upaya yang dilakukan jasa marga ada 2, preventif dan kuratif. Yang preventif adalah menambah jumlah alat ukur
yang kuratif adalah kita nambah penindakan. Apa sih dampaknya kalau kita menambah upaya tersebut? Ternyata kita evaluasi nih dari data. Ternyata ada penurunan loh untuk kendaraan odol yang melintas itu sekitar 3% dari tahun 2018, terutama yang sering melakukan operasi gabungan penertiban odol. Kemudian ini datanya, jadi kalau roster tahu, ternyata non-golongan satu kita atau truk itu cuma 14%, tapi penyebab kecelakaannya menyebabkan hampir 50% kejadian kecelakaan disebabkan oleh angkutan. Sehingga fokus kami untuk bagaimana mengurangi kendaraan odol untuk masuk jalan. Berikutnya mungkin ini ada banyak komoditi yang termasuk odol, dan kita harus sinergi bersama tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Ini salah satu yang sudah dilakukan. Nah, ini edukasi yang seperti apa sih yang efektif dilakukan? Kita melakukan kampanye keselamatan, kemudian program tertib lalu lintas. Contohnya ini talk show ya, talk show ini kita mengundang influencer, biasanya ini ada Alexandra, kemudian kita juga mengundang pihak kepolisian, undang Aptrindo ya, kemudian ada juga kepolisian perhubungan darat kita ajak nih. Kemarin temanya memang untuk angkutan barang, jadi kita untuk meningkatkan awareness, kita harus mengundang secara aktif mereka. Ini workshop, jadi ini workshop yang untuk truck driver. Nah, ini kita kerjasama sama Isuzu juga waktu itu untuk menyiapin tempat, gimana cara mengemudi yang baik, dan ada konsultannya juga kita. Ini driving, bagaimana mengemudi yang ramah lingkungan. Untuk customer service, sebenarnya kita fokus bagaimana mengembangkan aplikasi yang bisa dimonitor oleh pengguna jalan kita. Ini adalah Trafai. Trafai ini banyak banget fungsinya, jadi kalau sudah di-download, yang fitur tambahan adalah direct online, kemudian ada panic check. Untuk kami yang kami selalu menerima telepon masuk, itu bisa lewat sini. Juga banyak hal sih di sini informasi yang bisa dipakai. Kemudian ini fitur aplikasi kami yang kita gunakan di operasional, namanya JMDU. Ini aplikasinya sangat membantu sekali untuk percepatan distribusi informasi kepada Senkom yang ada di ruas-ruas. Tidak hanya CCTV, ada VMS, bisa kita monitor juga. Kemudian kita juga bisa tahu kepadatan lalu lintas, kecepatan di ruas, itu bisa kita monitor semua dengan aplikasi JMDU. Yang berikutnya ini untuk meningkatkan kompetensi petugas kita. Kita tiap tahun nih sebenarnya Road Rescue Competition ini menjadi kompetisi yang sangat ditunggu ya oleh semua petugas kita. Nah, ini salah satu apresiasi kami terhadap petugas. Kita buat kompetisi rescue competition, dan ini setiap tahun dilakukan untuk meningkatkan tadi kapabilitasnya mereka. Kemudian ini kalau sudah menang, nah tahun kemarin itu kita coba ikutkan mereka di ajang internasional. Ternyata mereka mereka mendapatkan predikat Best Team Manager untuk tim Rescue Jasa Marga di ajang Malaysia International Rescue Association Challenge. Nah, yang ini akan hal baru yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Willy, penerapan star rating.